Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR telah menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik terhadap 5 anggota DPR RI yang dinonaktifkan imbas kericuan demo 17+8 Agustus lalu. Kelima teradu yakni Ahmad Saroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Adis Kadir hingga Uya Kuya dihadirkan. MKD memutuskan Ahmad Saroni, Nafa Urbah, dan Eko Patrio bersalah. Saroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama 6 bulan untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024-2029. Kemudian Nafa Urbah juga terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi nonaktif selama 3 bulan. Sedangkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dinonaktifkan dari posisi anggota DPR selama 4 bulan. Ketiganya juga dipastikan tidak mendapatkan hak keuangan berupa gaji maupun tunjangan anggota DPR selama masa penonaktifan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir dinyatakan tidak melanggar kode etik dan kembali menjadi anggota DPR aktif untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024-2029. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Dr. Ahmad Saroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Saroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan. Usai putusan MKD DPR, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tak menjawab satupun pertanyaan wartawan. Sementara Surya Utama alias Uya Kuya dan Ahmad Saroni mengaku menerima putusan MKD. Kita menghargai dan MKD menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong, dan itu hoax, itu berarti akan ada melaporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja Pak? Oh yang tadi? Ntar aja deh, ya. Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya? Iya kan udah keputusan yang diterima lah. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai putusan yang dikeluarkan MKD DPR RI tidak akan membuat jera. Menurutnya, putusan ini hanya untuk meredam, tapi tidak dalam rangka untuk mengubah wajah DPR. Nah, yang kedua, apakah ini akan memberi efek jera? Jelas enggak. Jangankan setelah ada sanksi seperti ini, bahkan sebelum ada proses ya katakanlah misalnya peradilan etik di di Majelis Kehormatan DPR ini, situasi DPR-nya menurut saya kurang lebih mulai sama lagi ya, sudah seperti kembali ke setelan awal gitu lah ya. Jadi nggak akan ada efeknya sebetulnya gitu. Jadi ini semacam upaya untuk meredam saja lah sebetulnya, tapi tidak dalam kerangka mengubah wajah DPR secara menyeluruh. Sebelumnya, respon Adis Kadir, Nafa Urbah, dan Ahmad Saroni mengenai pemberitaan kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI dinilai memancing kemarahan publik. Di sisi lain, aksi Uya Kuya dan Eko Patrio yang berjoget saat sidang tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025 juga dinilai tidak peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI memutuskan Ahmad Saroni, Nafa Urbah, dan Eko Patrio bersalah dalam dugaan pelanggaran etik. Saroni dinonaktifkan selama 6 bulan, dari anggota DPR Nafa Urbah selama 3 bulan dan Eko Patrio selama 4 bulan. Sementara Uya Kuya dan Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Lantas apakah putusan ini sudah sesuai dan mampu memberikan efek jera terhadap anggota Dewan yang melanggar kode etik? Akan kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah bergabung bersama kami ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Bung Ferry Amsari, dan juga ada anggota Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Toto Daryanto. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi dan apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi.
Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Toto dulu. Pak Toto, Partai Amanat Nasional, kader Anda Eko Patrio ini diputuskan bersalah melanggar kode etik dan dinonaktifkan selama 4 bulan begitu ya. Nah, kalau dari Partai Amanat Nasional sendiri, apakah langkah yang dilakukan atau pemutusan yang dilakukan untuk menonaktifkan Eko Patrio selama 4 bulan ini sudah tepat atau nanti akan ada langkah dari Partai Amanat Nasional terkait hal ini? Jadi begini ya Mbak, kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana proses persidangan di MKD dan semua pihak yang terkait sudah diundang, didengarkan. Lalu pertimbangan-pertimbangan etik, pertimbangan hukum semua sudah disampaikan dan hasilnya kita semua sudah tahu. Sehingga tentu hasil yang diputuskan MKD ini ada pihak yang merasa cukup puas, ada pihak yang tidak puas, itu saya kira sesuatu yang wajar. Tapi bahwa di DPR itu ada keinginan ada keinginan untuk menegakkan etika di seluruh anggota DPR dan itu dijalankan sesuai dengan hukum beracara yang ada di DPR itu sudah dilaksanakan dan kita sudah bisa melihat bersama-sama. Nah, sehingga hasil itulah yang nanti oleh partai-partai politik, setiap partai politik tentu akan menjadi pertimbangan. Apa kira-kira yang akan diputuskan oleh Mahkamah Partai sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, itu punya kewenangan dalam hal terjadi anggaran, etika dan juga hukum, itu untuk jabatan dalam lingkup partai. Nah, jadi hasil ini akan menjadi pertimbangan dari Mahkamah Partai, tapi kami sendiri belum memutuskan kapan itu akan dilaksanakan. Kita akan kaji dulu hasilnya dari MKD ini. Dan kalau kami dari pihak sebagai anggota DPR, saya sebagai anggota DPR tentu harus menghargai setiap proses yang terjadi di DPR. Dan ya sejauh ini kita bisa menerima karena semua sudah disampaikan secara terbuka dengan pertimbangan-pertimbangan yang seksama gitu. Jadi seperti itu sikapnya Mbak. Oke, ini kan nonaktif selama 4 bulan begitu ya. Setelah 4 bulan itu artinya Partai Amanat Nasional juga belum lagi memutuskan apakah Eko Patrio bisa tetap untuk bisa diaktifkan lagi atau kemudian ada pertimbangan untuk PAW atau semacamnya atau seperti apa? Kita lihat kemarin sudah ada penonaktifan selama 4 bulan. Pak Toto. Baik, sepertinya kita mengalami komunikasi audio yang bermasalah dengan Pak Toto. Saya ke Bung Ferry. Bung Ferry, putusan MKD terhadap 5 anggota Dewan ini menurut Anda sudah tepat atau hanya meredam kemarahan masyarakat? Atau justru ini malah memantik lagi nih kemarahan masyarakat? Dinonaktifkan Nafa Urbah 3 bulan, Eko Patrio 4 bulan, Ahmad Syaroni 6 bulan. Untuk Uya Kuya dan Adis Kadir dinyatakan tidak bersalah, tidak melanggar kode etik. Ya, sedari awal perkara ini memang sudah terlihat motifnya hanya untuk meredam kemarahan publik. Secara strategi politik tentu semua orang mengatakan ini strategi yang pintar, baik begitu ya. Tapi kalau untuk merespon, menampung aspirasi publik, terutama untuk menghormati para pemilih, saya pikir ini langkah yang jauh sekali dari harapan. Ya. Pertama, kita bisa melihat strateginya adalah memberikan sanksi nonaktif sedari awal ketika publik marah di bulan Agustus. Nah, tentu saja dari terminologi soal nonaktif itu tidak pernah dikenal di Undang-Undang MD3. Jadi di titik awal saja DPR sudah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang mereka buat sendiri hanya untuk kepentingan rekan-rekannya di parlemen. Kedua, kalau kita lihat dari 5 perkara ini, ada yang diberi sanksi, ada yang kemudian tidak diberi sanksi sama sekali. Padahal konteks substansi persoalannya sama.
sikap anggota dewan yang tidak peduli dengan publik dan berlebihan. Nah, kenapa bisa sanksinya berbeda-beda gitu ya? Apalagi ada jenis perbuatan yang dianggap sama persis. Misalnya Eko Patrio dan Uya Kuya itu sama. Kenapa kemudian sanksinya berbeda? Apakah karena partainya berbeda sehingga MKD memutuskan berbeda? Di titik ini kita bisa melihat MKD hanyalah ruang untuk membenarkan tindakan pelanggaran etis yang dilakukan teman-temannya sendiri. Saya menyebutnya MKD itu melakukan pelanggaran etis dalam persoalan etik. Nah, di titik ini ya sebenarnya saya meyakini bahwa publik tentu saja akan melihat seluruh upaya politik di parlemen bukanlah upaya untuk menyenangkan hati publik. Seluruh proses etik di DPR hanyalah untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka sendiri. Nah, di sini saya tentu merasa publik akan jauh lebih marah dan meresponnya juga akan berbeda. Tentu merespon di bulan Agustus dan sekarang juga berbeda. Saya percaya bahwa proses respon publik dengan menjarah rumah dari beberapa anggota adalah respon kapitalisasi dari orang-orang dari publik. Marah publik itu mungkin saja publik itu menurut saya diredam dalam sikap di batin mereka dan mungkin demonstrasi di lapangan yang tentu saja bentuknya bukan penjarahan. Nah, di sini bagi saya ini adalah tambahan dari kepercayaan publik terhadap parlemen, bahwa parlemen tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik. Bahkan MKD sendiri di titik tertentu ketika memberikan sanksi nonaktif, itu konsep nonaktif itu tidak dikenal kenapa bisa berjalan. Oleh karena itu dari awal sekali ketika Uya Kuya dan lain-lain dinonaktifkan, saya tidak percaya bahwa itu adalah format yang tidak ada di Undang-Undang MD3. Dan sekarang disanksi lagi sesuatu yang juga tidak ada di Undang-Undang MD3. Nah, dramanya sudah diketahui dari awal. Saya tertarik, tidak ada di Undang-Undang MD3. Jadi sebenarnya untuk keputusan nonaktif ini tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya atau seperti apa? Kalau merujuk di aturan MD3 itu seperti apa sebenarnya? Supaya kita juga punya pemahaman yang jelas di sini, Bung Ferry. Di Undang-Undang MD3 terminologi nonaktif itu hanya terjadi kalau anggota MKD mau diberikan sanksi etik. Tidak mungkin mereka aktif karena mereka bisa mempengaruhi lawan-lawannya termasuk MKD. Oleh karena itu, kalau anggota MKD bermasalah etik, dia dinonaktifkan dulu. Nah, untuk anggota DPR tidak ada terminologi itu. Dia dinyatakan bersalah, tidak bersalah, ya, diberhentikan atau tidak diberhentikan. Nah, di titik ini menurut saya ya ini cuman rekayasa ya, memberikan terminologi baru hanya untuk pembenaran dari perbuatan yang salah. Dan MKD tentu saja dalam titik ini melanggar Undang-Undang MD3, sesuatu yang mereka buat sendiri ya, sesuatu yang harusnya tegas di dalam aturan itu apa saja yang bisa dilakukan MKD sebagai petunjuk ya dalam melaksanakan tugas-tugas MKD. Nah, ini tidak dilakukan oleh MKD. Seharusnya memang putusannya itu seperti apa kalau merujuk kepada Undang-Undang MD3? Ya, kalau mau diberhentikan, dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, diberhentikan atau tidak diberhentikan. Jadi tidak ada istilah nonaktif dalam sanksi MKD itu. Jadi kalau mau ya diberhentikan atau tidak diberhentikan, tidak ada terminologi nonaktif. Kemudian setelah itu diaktifkan lagi, bisa aktif kembali. Itu kan terlihat betul dramanya ya, walaupun dalam beberapa bulan itu mereka tidak menerima gaji, ya tidak persoalan juga bagi teman-teman DPR. Jadi ya ini di kesan saya ya, ini sebuah upaya terencana untuk membenarkan perbuatan yang salah. Saya ke Pak Toto. Pak Toto, bagaimana respon Anda mendengar penjelasan dari Bung Ferry Amsari? Ini hanya untuk meredam saja sebenarnya
begitu ya. Dan ini juga paling tidak jadi presiden buruk juga untuk Partai Amanat Nasional begitu. Ada kadernya Eko Patrio dan Uya Kuya begitu. Bagaimana partai melihat ini semua, Pak Toto? Jadi mungkin ini ya Mbak, tadi Bung Ferry sudah menjelaskan yang mengenai sanksi yang diberikan oleh MKD. Yang tadi disebut tidak dikenal, tapi sejauh yang saya ketahui sebagai anggota DPR, kita sudah pernah melihat berbagai sanksi yang dilakukan MKD itu memang macam-macam. Jadi tidak hanya diberhentikan atau tidak diberhentikan, tidak seperti itu. Ada yang sanksinya itu tidak boleh menduduki yang ringan-ringan, ya, tidak boleh menduduki jabatan di alat kelengkapan, ya, atau harus dipindah dari alat kelengkapan yang bersangkutan dan lain-lain. Jadi jenis sanksinya itu sejauh ini berbeda-beda, tidak macam-macam. Ya, sanksinya itu tergantung dari seberapa saya boleh besar, bertanya Pak Toto? Ringan. Ya, iya Mas. Gimana Bung Ferry? Ya. Kalau saya boleh bertanya ke Pak Toto, terminologi nonaktif itu pasal berapa di Undang-Undang MD3, Pak? Nah, mungkin begini Mas Ferry, itu perlu dipelajari dari tata beracara di MKD ya, karena sejauh yang saya ketahui dari berbagai keputusan MKD itu ada macam-macam jenis sanksi yang disampaikan, termasuk yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada istilah nonaktif, ada pemecatan, ada macam-macam, ada tingkatannya. Nah, mungkin sekarang ini bukan forum untuk kita berdebat soal isi keputusan MKD itu benar atau salah ya. Nanti mungkin kita bisa membahas khusus bagaimana tata beracara di MKD dan kemudian juga di Undang-Undang MD3 ya, apakah sanksi-sanksi itu cukup punya landasan hukum yang kuat atau tidak. Tapi intinya begini Mbak ya. Jadi setiap peristiwa itu kan selalu bisa dilihat dari sisi masing-masing ya. Kalau kami lihat sekarang itu di tengah masyarakat, juga di kalangan anggota dewan teman-teman saya, itu sudah terjadi perubahan perilaku menurut saya berbiasa. Sekarang di jalan-jalan kita sudah tidak pernah melihat ada pengawalan model forader yang dengan bunyi-bunyi mengganggu masyarakat, itu sudah tidak ada. Kemudian juga ya, itu kan karena memang sudah aturannya sudah ada, tidak diperbolehkan lagi Pak. Iya, tapi artinya anggota dewan sendiri juga saya lihat banyak perubahan sikapnya sekarang ini ya. Nah, saya membayangkan kalau itu peristiwa seperti Mas Eko dan lain-lain itu terjadi untuk diri saya misalnya ya, itu betapa sanksi moral yang diterima itu sebenarnya sudah sangat berat ya. Mungkin ketemu dengan konstituen di dapil sudah merasa tidak enak, malu, datang di DPR tidak enak, di depan umum tidak enak, dan sebagainya. Itu juga sanksi yang menurut saya cukup berat bagi mereka. Apa tidak sebaiknya mundur saja kalau misalkan memang sudah mencederai hati konstituen mereka yang memilih mereka? Bukankah itu lebih terhormat? Kalau itu kan tergantung dari masing-masing ya Mbak. Intinya kita harus menghormati putusan MKD, apa yang diputuskan, dan nanti partai tentu akan menjadi pertimbangan keputusan itu bagaimana nanti posisi di partai gitu. Oke. Jadi gitu Mbak. Oke, Bung Ferry, respon Anda? Ya, Mbak, bagaimana kita bisa menghormati putusan MKD kalau MKD tidak menghormati putusan ketentuan undang-undang dan perasaan masyarakat? Di titik itu kita tidak bisa dibawa berkompromi ya kepada sesuatu yang jelas-jelas secara terbuka melanggar hukum dan kemudian dimanipulasi seolah-olah ini benar gitu ya. Nah, sekali lagi upaya dan sikap untuk meredam perspektif publik terhadap tingkah laku anggota dewan ini yang menurut saya tidak benar ya. Jadi ini mereka sudah menderita, mereka sudah mendapatkan sanksi moral. Ya, padahal yang harus ditegakkan MKD adalah unsur etika dan hukumnya. Tidak semua pelanggaran etik melanggar hukum. Jadi di luar hukum saja bisa saja terjadi pelanggaran etik.
Tetapi kalau melanggar hukum sudah pasti melanggar etik. Ya. Nah di titik ini bahkan MKD sendiri ketika tidak berpatokan kepada Undang-Undang MD3, malah kemudian membangun rekayasa baru di dalam peraturan DPR berupa tata tertib, kalau memang itu berseberangan dengan Undang-Undang MD3, tentu itu juga sebuah perbuatan yang melanggar etik, mengabaikan undang-undang yang mereka buat sendiri. Nah bagi saya sekali lagi sedari awal ketika kerusuhan terjadi, lalu timbul keputusan partai untuk menonaktifkan anggota partainya, di sana saja sudah tidak dikenal terminologi nonaktif. Sehingga semua orang ketika itu menduga bahwa upaya menonaktifkan itu semata-mata untuk meredam kemarahan publik, meredam aksi massa, dan melihat DPR agak lebih netral. Tetapi semua juga tahu karena tidak ada terminologinya, jangan-jangan ini hanya upaya untuk sementara saja. Nah, upaya itu dilanjutkan sekarang, ada yang diberikan sanksi, yang kemudian sifatnya hanya beberapa bulan. Kemudian mereka bisa diaktifkan kembali. Sekali lagi, mungkin ini adalah putusan yang juga mencoba melihat perkembangan situasi, apakah publik marah dengan putusan-putusan seperti ini atau tidak. Dan bagi saya itu tidak elok bagi MKD dan DPR. MKD itu kan pura-pura jadi hakim tuh pakai baju toga. Konsep toga itu saja sudah salah secara etika dan moral ya. Mereka bukan lembaga peradilan tapi penegak etik. Di titik ini sebenarnya tidak terasa semangat MKD untuk betul-betul menegakkan etik dan moralitas anggota dewan, termasuk menegakkan hukum. Jadi bagi saya sekali lagi ini hanya coba melihat situasi, melihat perkembangan. Nanti kalau masyarakat sudah lupa, sibuk bekerja, sehari-hari berkegiatan, ya mereka lanjut lagi gitu ya. Oke, tapi memungkinkan tidak sebenarnya kalau di aturan ini, kalau untuk kasus semacam ini kan kita lihat baru terblow up begitu ya di masa kemarin, di Agustus kemarin. Tapi bisa tidak sih sebenarnya sanksinya mungkin dari partai di PAW-kan pergantian antar waktu atau seperti apa gitu ya? Atau juga kader-kader partai juga dari PAN juga masih banyak juga yang bisa lebih kompeten dari itu. Ya saya pikir kalau partai bijaksana ya dengan memperhatikan perasaan publik, partai tentu akan mendulang respon baik dari publik kalau kemudian melakukan PAW terhadap figur-figur yang dinyatakan bermasalah. Sekaligus jadi pembelajaran nih bagi teman-teman partai politik bahwa menyinggung perasaan publik itu adalah pelanggaran etik tertinggi karena mereka lah pemilih dari anggota dewan. Sehingga kedepannya seluruh anggota dewan akan berhati-hati bersikap ketika melakukan sesuatu. Nah, coba bayangkan kalau ternyata seluruh anggota dewan, apapun pelanggaran etik yang mereka lakukan di hadapan publik, itu mendapat respon pembelaan berupa putusan-putusan seperti ini. Dan itu juga merugikan partai, karena partai akhirnya akan dilihat memanfaatkan mereka untuk mendulang suara publik. Begitu suara publik dapat, publik tidak didengarkan lagi suaranya. Di titik ini menurut saya yang harusnya dipikirkan oleh partai, apakah perlu ada sanksi lain dari MKD yang berasal dari partai sendiri yang memperlihatkan partai merespon suara publik. Berarti memungkinkan untuk sebenarnya aturan untuk di PAW kalau menurut Anda, Bung Ferry? Ya, partai kan punya mekanisme sendiri ya untuk pergantian antar waktu. Nah, istilah pergantian antar waktu itu sebenarnya yang mestinya diterapkan di MKD maupun di partai. Dan bagi saya penonaktifan apalagi pakai antar waktu dan segala macam istilah baru itu tidak dikenal terminologinya di undang-undang. Oleh karena itu partai boleh membenarkan agar kemudian kealpaan MKD itu bisa dibenahi oleh partai. Nah, oke, gimana Pak Toto dari partai sendiri? Perlu ketegasan juga karena ini urusannya juga soal partai begitu ya. Jangan sampai kemudian menimbulkan degradasi kepercayaan masyarakat khususnya bagi partai Anda. Ini ada dua, Eko Patrio dan Uya Kuya. Ya Mbak, jadi semua masukan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari itu tentu juga akan didengar oleh partai politik dan terutama oleh
Mahkamah Partai. Tapi kalau dari posisi saya bukan dalam kapasitas saya untuk menyampaikan pendapat partai, karena nanti kan tentu Mahkamah Partai punya prosedur sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai anggota DPR, seluruh teman-teman saya tentu dengan peristiwa yang sudah terjadi yang baru lalu itu akan menjadi pembelajaran yang sangat baik. Jadi kita harus peka terhadap setiap persoalan masyarakat, kita harus mempertimbangkan perilaku apapun yang kita lakukan, dan intinya semua itu adalah jangan sampai kita mencederai hati masyarakat ya. Jadi semua partai politik dan semua teman-teman di DPR saya kira mesti berpikir seperti itu, dan mudah-mudahan perubahan-perubahan akan semakin signifikan dan semakin substantif sehingga fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu betul-betul akan bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, memang sudah saat. Terima kasih Mas Ferry Amsari dan terima kasih Kompas TV telah mengundang kita dan mendengarkan suara kita dari DPR ini. Oke, memang sudah seharusnya wakil rakyat itu mewakili rakyat karena Vox Populi Vox Dei. Terima kasih Pak Toto telah bergabung bersama kami, Bung Ferry Amsari telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya.